Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali dari Liga Inggris ya, Soccer Mania. Manchester City memetik kemenangan krusial di pekan ke-21 Premier League 2023-2024. Berhadapan dengan Newcastle, The Citizens mampu menang dengan skor 2-3. Di menit keempat, pendukung St. James Park bersorak setelah Shane Longstaff berhasil membobol gawang City. Namun sayang, gol itu dianulir karena sudah berada dalam situasi offside terlebih dahulu. City mencetak gol di menit ke-26 mendapatkan umpan tarik dari Kyle Walker dari sisi kanan. Bernardo Silva melakukan tendangan backheel. Tertinggal 1-0 membuat Newcastle menaikkan intensitas serangan mereka. Hasilnya, Alexander Isak berhasil menyamakan kedudukan. Petaka bagi City, 2 menit berselang gawang mereka kembali bobol. Dengan skema yang mirip, kali ini Anthony Gordon melepaskan tembakan melengkung dari sisi kiri. Di menit ke-54, City mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Julian Alvarez, namun Martin Dubravka berhasil menggagalkan peluang tersebut. Masuknya De Bruyne jadi pembeda bagi The Citizens. Baru 3 menit ia bermain, sang kapten berhasil mencetak gol ke gawang Newcastle. Di masa injury time, Manchester City berhasil mengamankan gol ketiga mereka di laga ini. Mendapatkan umpan terukur dari De Bruyne, pemain muda City, Oscar Bob berhasil lolos dari jebakan offside, mengecoh Fabian Schär dan Dubravka sebelum menceploskan bola ke gawang kosong. Berkat tambahan 3 poin ini, Manchester City naik ke peringkat 2 klasemen sementara EPL dengan raihan 43 poin. Kemudian di match lain, Chelsea menjamu Fulham pada laga pekan ke-21 Premier League. Bermain di Stadion Stamford Bridge, The Blues meraih poin penuh usai menang 1-0. Chelsea menang lewat perjuangan yang cukup berat. Gol penentu raihan 3 poin The Blues dicetak Cole Palmer pada menit 45+4 lewat eksekusi penalti. Hasil ini membuat Chelsea kini berada di posisi ke-8 klasemen Premier League dengan 31 poin. Kemudian kita masuk ke Liga Italia ya, Soccer Mania. Inter Milan tampil perkasa untuk membekuk tuan rumah Monza dalam duel pekan ke-20 Serie A 2023-2024. Kali ini, skuad Simone Inzaghi mengamankan 3 poin lewat skor telak 5-1. Gol pembuka Inter datang di menit ke-12. Wasit memberikan hadiah penalti untuk pelanggaran Gagliardini handball. Calhanoglu maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya. Menit ke-14, Inter menggandakan keunggulan. Skema serangan balik cepat, kombinasi Mkhitaryan dan Di Marco diakhiri dengan umpan lambung yang disempurnakan Lautaro. Babak kedua, Inter kembali mencetak gol. Lagi-lagi skema serangan balik. Hakan Calhanoglu mencetak brace-nya di match ini. Menit ke-69, Monza sempat mencetak gol balasan. Penalti untuk pelanggaran Darmian terhadap Mota. Inter lantas mengunci kemenangan lewat 2 gol cepat di menit ke-84 dan ke-88. Lautaro menuntaskan kesempatan penalti bola ke tengah. Lalu Thuram mencetak gol penutup dengan gocekan cerdas. Tambahan 3 poin ini memperkuat posisi Inter di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024 sementara dengan total raihan 51 angka. Di match berikutnya, Napoli akhirnya meraih kemenangan lagi usai menang tipis 2-1 saat menjamu Salernitana dalam lanjutan Serie A 2023-2024. Sempat tertinggal dari tim tamu karena adanya gol dari Antonio Candreva, Napoli berhasil comeback bermula dari gol yang dicetak Matteo Politano via penalti dan gol kemenangan yang tercipta di masa injury time lewat Amir Rahmani 90+6. Sekarang kita beralih ke Liga Spanyol, Soccer Mania. Bilbao sukses amankan kemenangan saat menjamu Real Sociedad dengan skor akhir 2-1. Bilbao mampu unggul 2 gol lebih dahulu bermula dari gol Remiro menit ke-30, kemudian sang pemain sukses mencetak brace di laga ini menit ke-42. Sociedad hanya mampu membalas sekali melalui gol yang dicetak Mikel Oyarzabal. Di match lain, Real Betis juga amankan kemenangan saat menjamu Granada dengan skor tipis 1-0 di Benito Villamarin Stadium.
Gol tunggal kemenangan Betis tercipta melalui gol dari Isco pada menit ke-76. Kemudian kita masuk ke Liga Jerman Sukarmania. Leverkusen berhasil memperkokoh diri di puncak klasemen sementara Bundesliga 2023-2024 usai amankan 3 poin dari markas Augsburg dengan skor 0-1. Gol sementawayang Leverkusen tercipta di penghujung laga melalui Alejandro Palacios. Di match lain, Dortmund juga amankan 3 poin saat bertandang ke markas Darmstadt dengan skor telak 0-3 di Merckx Stadium. Julian Brandt membuka keunggulan tim tamu ketika laga memasuki menit ke-24, kemudian Marco Reus mencetak gol kedua Dortmund memanfaatkan umpan Sancho. Gol ketiga tercipta di penghujung laga lewat gol dari Youssoufa Moukoko. Di laga comeback-nya ini, Sancho tidak langsung menjadi starter. Ia ditaruh Terzic di bangku cadangan Dortmund. Ia baru masuk di menit ke-55 pertandingan ini. Kemudian Frankfurt juga raih poin penuh saat bertandang ke markas RB Leipzig dengan skor tipis 0-1 di Red Bull Arena. Gol tunggal kemenangan Frankfurt tercipta melalui Ansgar Knauf menit 7. Di match ini, pelatih Eintracht Frankfurt menaruh kepercayaan yang besar pada Van de Beek. Ia memainkan sang gelandang sebagai starter. Sang gelandang dimainkan di posisi sayap kiri. Van de Beek bermain selama 63 menit di laga ini, sebelum ia digantikan Aurelio Buta di babak kedua. Klub Serie A AC Milan membuat pengumuman penting. Mereka resmi melepas Red Krunic ke Fenerbahce. Di musim dingin ini, Fenerbahce memang dilaporkan sedang mencari gelandang baru. Sang gelandang dipinjamkan selama 6 bulan, sehingga ia akan membela klub Turki itu hingga musim panas nanti. Namun AC Milan juga mengonfirmasi bahwa ada klausul yang mewajibkan Fenerbahce mempermanenkan sang gelandang jika ada beberapa syarat yang terpenuhi. Di Fenerbahce, dirinya akan mengenakan nomor punggung 33. Di Getafe, Greenwood perlahan tapi pasti mulai menemukan performa terbaiknya. Ia mulai aktif berkontribusi bagi tim asal kota Madrid tersebut. Kerja keras Greenwood itu berbuah manis. Sang penyerang baru-baru ini memenangkan penghargaan individu. Beberapa saat yang lalu, Greenwood resmi mendapatkan penghargaan pemain terbaik Getafe edisi Desember 2023 kemarin. Kontrak Pratama Arhan di Tokyo Verdy resmi berakhir. Bintang timnas Indonesia itu pun dilepas klub Jepang tersebut. Arhan dilepas setelah kontraknya habis bersama Verdy berakhir. Pratama Arhan sebelumnya bergabung ke Tokyo Verdy dari PSIS Semarang pada 2022. Dia cuma mencatatkan total 4 pertandingan dengan seragam Verdy, 2 di Liga dan 2 di Piala Kaisar. Ole Gunnar Solskjaer kabarnya segera melatih lagi. Ex-manajer Manchester United itu diyakini akan melatih timnas Swedia. Ole Gunnar Solskjaer terakhir melatih Manchester United pada periode 2019 sampai 2021. Swedia memang gagal lolos ke turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir. Diketahui Ole Gunnar Solskjaer sudah melakukan wawancara dengan Federasi Sepak Bola Swedia. Lazio kena sanksi setelah fans mereka melontarkan nyanyian rasisme ke bomber AS Roma Romelu Lukaku. Presiden Bianconcelesti Claudio Lotito membantah hal itu. Lazio didenda 50.000 euro dan penutupan sebagian area stadion setelah laporan hakim olahraga yang menyatakan Lukaku dilecehkan secara rasial oleh fans Bianconcelesti selama Derby della Capitale pada perempat final Coppa Italia 11 Januari lalu. Lotito berencana mengajukan banding atas sanksi yang diterima Lazio. Pria 66 tahun itu menegaskan klubnya tidak mendukung segala bentuk rasisme. Winger AC Milan Christian Pulisic dianugerahi sebagai pemain terbaik Serie A untuk bulan Desember, mengalahkan Romelu Lukaku dan Marcus Thuram. Pemain sayap asal Amerika Serikat berusia 25 tahun ini tampil bagus dalam setengah musim pertamanya di Italia setelah bergabung dengan AC Milan dari Chelsea di musim panas lalu dalam kesepakatan senilai sekitar 20 juta euro. Pemain sayap asal Amerika Serikat tersebut berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist di bulan Desember, membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik Milan di tengah-tengah kesulitan yang sedang dialami Il Diavolo. Gelandang Napoli Piotr Zielinski kabarnya telah mencapai kesepakatan verbal dengan Inter Milan untuk bergabung pada bursa transfer musim panas mendatang.
Kontrak sang pemain tim nasional Polandia di Stadio Diego Armando Maradona hanya berlaku hingga Juni 2024 mendatang, dan menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Inter Milan merupakan pelabuhan yang paling memungkinkan untuknya. Kabar tersebut mengklaim bahwa Nerazzurri dan Zielinski telah mencapai kesepakatan verbal bernilai 4,5 juta euro setahun untuk kontrak yang berlaku hingga Juni 2027 mendatang. Menurut Gazzetta, tidak ada klub yang mampu menyamai penawaran dari Inter. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!